Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Siswa Budaya, sugeng hamirsani channel Siswa Budaya TV. Dalam acara anggota Siswa Budaya mangsuli pitakon episode kesekian kalinya, kalian kulo Padi Bagus, anggota Ketoprak Siswa Budaya, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim Siswa Budaya TV. Ampun kesupen, like, subscribe, komen, dan share di YouTube resmi Siswa Budaya TV. Nama saya sebenarnya Adi Prasetyo. Di panggung Ketoprak Siswa Budaya, orang banyak tahu nama saya Padi Bagus. Usia saya saat ini 41 tahun. Saya sekarang sudah berkeluarga, punya anak 2, dan saat ini tinggal di Dusun Prayungan, Desa Pakis, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Saya di Ketoprak Siswa Budaya berperan sebagai wayang pria atau pemeran pria. Saya bergabung di Paguyuban Ketoprak Siswa Budaya Juwanapati sejak tahun 1999. Terhitung sampai saat ini 2021, berarti sudah 22 tahun. Saya sebelum bergabung di Paguyuban Ketoprak Siswa Budaya, saya juga ikut ketoprak, utamanya di wilayah Purwodadi. Soalnya di Purwodadi itu ketopraknya juga banyak sekali paguyubannya. Dulu ketoprak itu masih eksis, masih digemari banyak orang untuk wilayah Purwodadi. Karena kita punya satu tujuan untuk cari pengalaman. Biar tambah teman, tambah sedulur, kita tahu eksisnya akan Ketoprak Siswa Budaya Pati. Kita mau berteman, biar tambah pengalaman, tambah kawruh, tambah pinter akan ketoprak. Akhirnya saya bergabung di Ketoprak Siswa Budaya. Ceritanya sebenarnya panjang sekali. Kenapa saya bisa bergabung di Ketoprak Siswa Budaya? Dulu sebelum saya bergabung di Ketoprak Siswa Budaya, saya belum jadi sebagai pemeran pria ataupun wayang pria. Dulu saya berkecimpung di ketoprak banyak di Purwodadi itu sebagai gontok ataupun kepruk ataupun gagalan. Kalau Purwodadi menamakan namanya gagalan. Itu perang prajurit. Itu adalah saya prajurit punya satu tim. Tim saya itu ada 9 orang, yang dari wilayah Pakis sendiri itu ada 3 orang. Akhirnya kita gabung bersama di Ketoprak Siswa Budaya, masih sebagai seorang prajurit, masih sebagai seorang gontok ataupun gagalan itu. Nah, di situ banyak pengalaman yang saya tahu, karena di Ketoprak Siswa Budaya itu banyak sekali ketoprak senior-senior. Wis kena diarani ora terjadi godok ngono nggone ngetoprak. Saya kagum karena apa? Ketoprak Siswa Budaya dihuni anggotanya itu banyak sekali yang dari ketoprak Gedongan, utamanya ketoprak Wahyu Budaya Kediri. Dulunya saya masih di Ketoprak Siswa Budaya itu belum tahu apa-apa akan ketoprak. Tahu saya sebagai seorang prajurit yang penting itu perang, salto, atraksi dan seperti itu. Karena saya kepingin tambah kawruh, kepingin tambah pinter, tahu akan budaya ketoprak. Akhirnya saya menimba ilmu, nimbo kawruh marang senior-senior saya di Ketoprak Siswa Budaya. Luar biasa sekali. Ketoprak Siswa Budaya dihuni anggotanya ketoprak yang luar biasa, aktingnya luar biasa,
onto wecanane kalau bahasa ketoprak luar biasa sekali. Banyak ilmu yang saya timba di sana. Akhirnya alhamdulillah dari bekal saya nimbo kawruh, dari bekal saya mencari ilmu bersama sedulur-sedulur siswa budaya yang dari Wahyu Budaya Kediri dulunya, seperti ada Bapak Denny Wijaya, ada Ibu Pipin Swargi, ada Bapak Kamit, ada Bapak Anom Priyanto, Mas Triyono Swargi, ada Bapak Jamus, dan juga tak ketinggalan juga ada Bapak Agus Krisbiantoro dan juga Ibu Lis Damayanti. Ada juga Ibu siapa itu yang berperan sebagai yang selalu berpasangan dengan Bapak Denny Wijaya. Ibu Narti juga tidak ketinggalan, luar biasa. Orangnya baik-baik semuanya. Itu memang sesuai dengan peribahasa. Padi kalau semakin berisi akan semakin menunduk, itu luar biasa. Saya tahu orangnya baik-baik semua. Saya bisa menimba ilmu dari beliau-beliau yang sekarang sudah tiada dan sekarang yang masih eksis, masih sugeng. Mugi tansah wilujeng. Selamat Bapak Denny Wijaya yang masih eksis di Ketoprak Siswa Budaya. Saya sampai terjun di dunia seni khususnya ketoprak karena saya ingin melestarikan budaya Jawa. Ketoprak kena diarani nguri-nguri marang budaya leluhur kang adiluhung. Selain saya mau melestarikan budaya Jawa khususnya ketoprak, nguri-nguri budaya kang adiluhung, memang saya punya niat dan tujuan untuk menyalurkan bakat saya. Saya dibimbing di pencaksilat Persaudaraan Setiahati Terate, disahkan di situ tahun 1998. Habis itu 99 saya gabung di Ketoprak Siswa Budaya. Karena dulu sukanya itu gelut, sukanya itu bantingan, tanding di laga, saya salurkan di pentas Ketoprak Siswa Budaya. Selain itu memang untuk cari uang deh. Untuk mengenai orang yang banyak berjasa untuk saya ikut dalam dunia kesenian ketoprak itu banyak sekali. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Antara lain yang saya tidak lupa jasanya membimbing saya di ketoprak adalah Mas Yanto dari Desa Sambung Bangi yang membimbing saya akan perang, salto, dan juga Mas Suratmin, Bapak Neheni yang menghantarkan saya, mengenalkan saya akan paguyuban Ketoprak Siswa Budaya. Dan setelah saya ada di Ketoprak Siswa Budaya, orang-orang yang berjasa, beliau-beliau itu banyak sekali, terutama ada Pak Agus Krisbiantoro, ada Bapak Denny Wijaya, Bapak Anom Priyanto, Mas Triyono, Bapak Hamid. Itu adalah orang-orang yang berjasa, yang membimbing saya, mengarahkan saya, tahu akan ketoprak, tahu akan acting, blocking, tahu akan onto wecono, tata bahasa ketoprak. Itu orang-orang yang berjasa untuk saya. Kalau berbicara pengalaman yang sangat menyedihkan di saat saya main ketoprak, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Tapi saya masih ingat pengalaman yang sangat menyedihkan. Pertama, waktu saya masih sebagai seorang kepruk prajurit di Siswa Budaya bersama teman-teman saya, itu ada adegan yang membuat saya celaka juga. Itu perang sama Mas Grandong CS, teman-teman kepruk. Waktu saya memainkan petasan mercon, akhirnya petasan itu mengenai diri saya sendiri sampai tangan saya hancur. Ini jerih payah sebagai seorang kepruk Siswa Budaya, ini hancur dulunya, ditulung sama Mas Rukin itu. Ada Mas Rukin, ada Mas Tenggek, semuanya kru yang menolong saya di saat itu, hampir saya pingsan.
Ini jempol saya sampai hancur. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan di saat saya memerankan kepruk, memainkan petasan. Akhirnya saya dibawa ke rumah bidan, di situ diobati, akhirnya dijahit, mau dipotong. Saya tidak boleh, karena saya belum nikah waktu itu. Saya khawatir nanti kalau calon istri saya atau pacar saya tidak mau menerima saya, wong jempol saya kok putus gitu. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan. Ada pengalaman lagi yang sangat menyedihkan luar biasa. Saya sudah tidak sebagai kepruk, tapi saya sebagai wayang pria atau peraga pria, pemeran pria. Itu kalau tidak salah saya main di Kudus. Itu dekat penggilingan pabrik tebu. Itu kalau kita main jauh, kita itu langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi, tembung Jawane nimbal, langsung nimbal. Karena kita tidak langsung di sekretariat, tapi habis pentas kita langsung ke lokasi di daerah Kudus. Di situ kita main acara kalau tidak salah atau 17-an atau sedekah bumi. Itu mainnya di lapangan dekat kuburan, dekat pesarian. Kita nimbal di sana, istirahat sudah sulit, jauh dari pemukiman. Loh, kok hujan? Waduh, hujan deras sekali, ada deklitnya untuk rias. Kalau miyogo sih ada deklit, ada panggung. Tapi kalau untuk pemain-pemain ketoprak, ada deklit untuk rias tapi tidak ada panggung. Hujan deras sampai lapangan itu tergenang air yang setingginya lebih dari 1 polok. Kita bingung, sudah jam 10 mau kita rias, 10 siang itu, pentasnya siang dulu. Kita bingung, gimana ini hujan deras tidak berhenti-berhenti. Akhirnya kita bingung gimana kita, rias kita tidak bisa tempat karena ada dekret, tidak ada panggung. Akhirnya, ya Allah luar biasa, itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan selama saya ikut paguyuban ketoprak Siswo Budoyo. Akhirnya tukang-tukang panggung dan juga dibantu kru Siswo Budoyo yang lain mengambil daun-daun daripada tebu, selamper tebu. Selamper tebu, daun-daun tebu itu dibawa ke lokasi rias, tempat deklitnya anggota Siswo Budoyo untuk rias persiapan pentas. Itu daun-daun tebu itu dibawa ke tengah kita rias. Di situ sampai ketinggiannya mungkin ada 25 cm sampai 30 cm. Itu baru ditumpuk seperti spring bed di situ, seperti kasur. Baru gelaran kita ataupun tikar kita ditaruh ke atasnya, baru kita bisa rias. Sedangkan di bawah dedaunan, di bawah tikar kita untuk rias di situ air menggenang. Saya tidak bisa bayangkan. Begitu pahitnya, begitu susahnya ikut ketoprak. Ada pengalaman yang sangat luar biasa yang tak akan pernah saya lupakan selama ikut ketoprak Siswo Budoyo. Yang merasakan bukan cuma saya sendiri, tapi semua kru Siswo Budoyo ikut repot, ikut berpartisipasi supaya tetap bisa eksis, yang itu tetap bisa pentas. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana hujan, suasana tergenang air yang ketinggiannya lebih dari 1 polok itu, mungkin ada 25 sampai 30 cm ketinggiannya, kita tetap bisa menghibur masyarakat Kudus, pentas siang malam berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Pengalaman saya yang sangat menyenangkan selama main ketoprak, saya masih ingat setiap saya memerankan satu peran. Pertama, seorang prajurit gontok ataupun gagalan kepruk. Banyak orang yang mengatakan kepruk itu pentas kita diterima oleh penonton, pamirsa lan pamiarso. Kalau sekarang kita sebagai wayang, peraga ataupun pemeran pria, ya seperti itu. Pengalaman yang sangat menyenangkan adalah di situ peran kita sebagai antagonis ataupun sebagai pro itu masuk di hati penonton. Lebih-lebih lagi karena suka dia akan peran kita sampai dia rela naik ke atas panggung memberikan saweran kepada kita. Luar biasa.
Kesibukan saya di rumah selama pandemi corona ini kurang lebih sudah 1,5 tahun. Saya bertani. Meskipun sedikit, saya punya garapan, punya lahan untuk digarap sawah. Itu untuk sumber pangan saya dan keluarga saya. Dan juga untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan istri dan anak saya, keseharian kita. Karena minta maaf, saya tidak dapat bantuan, listrik saja tidak ada subsidi, saya bayar utuh, tidak ada yang memperhatikan saya. Terus terang maaf, tidak ada yang peduli sama saya. Akhirnya saya berjuang hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak saya. Saya berdagang. Saya dagang bantal, guling, boneka, selimut, peralatan tidur, kasur, semuanya ada. Itu saya untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tidak itu, entah, saya tidak tahu. Karena saya punya tanggung jawab. Saya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak saya. Saya jujur, dengan cara saya bertahan hidup berdagang. Itu yang saya lakukan. Semoga selama pandemi corona ini, meskipun saya berdagang, Allah meridhoi usaha saya semakin lancar, dapat rezeki yang berkah dan juga barokah. Harapan saya untuk teman-teman seniman, tidak hanya ketoprak, pekerja seni, khususnya yang terdampak 100% akan pandemi virus corona yang sudah berjalan 1,5 tahun ini, tetaplah semangat. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Kalau kamu tetap semangat, optimis, yakin, bekerja, berdoa, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya, semoga virus corona ini bisa cepat sirna dari muka bumi, kehidupan kembali normal lagi, dan juga pentas ketoprak Siswo Budoyo ataupun ketoprak yang lain ataupun kesenian yang lain bisa eksis pentas lagi, kita hidup normal lagi, kita bisa mengais rezeki untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Selama pandemi virus corona sudah 1,5 tahun, biasanya kita eksis pentas ketoprak, utamanya di wilayah Pati. Kita 1,5 tahun tidak eksis. Tak lupa saya kirim salam untuk penggemar-penggemar ketoprak Siswo Budoyo dimanapun Anda berada. Salam hormat dari saya, Adi Prasetyo Bati Bagus, utamanya penggemar dari wilayah Gabus, Tambak Romo, Winong, ada dari Cabak, ada dari Margorejo. Di sana ada Pak D. Daryono dan juga Bu D. Daryono yang selalu memperhatikan akan ketoprak Siswo Budoyo juga. Dan tak lupa salam untuk sedulur yang ada di Kalimantan Timur, AR Zona. Salam kenal, salam hormat dari saya. Untuk saudara-saudara dan sedulur-sedulur semuanya, semua seniman seniwati pekerja seni, pesan dari saya, jangan menyerah, tetap semangat, percayalah, di balik ujian dan cobaan tertentu ada hikmahnya. Yakin akan kuasa ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya tutup, saya mau gending dulu. Kira-kira sesuai laras, tidak, saya tidak tahu. Karena lama kita tidak pentas 1,5 tahun, saya akan mencoba gending. Ini dulu yang memberikan kepada saya adalah Bapak Seto. Bapak Seto itu master gending dari Jugan Gabus. Manahku ke taman wuyung,
marang wong kang ayu kuning susah lamun den lekno darmaning kedasu mande sanajan amung sadelo nambani kangening ati lama tidak gending mungkin kurang bagus, saya mohon maaf. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua pemirsa dan pamirsa semuanya. Jangan lupa ikuti terus tayangan kami. Jangan lupa subscribe, share, like, dan juga komen. Ikuti terus tayangan-tayangan kami di channel Siswo Budoyo TV.